Kali ini kita akan belajar tentang teori asam dan basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1800-an, salah satu topik penelitian yang populer adalah larutan elektrolit. Apakah kalian masih ingat apa itu larutan elektrolit? Agar kalian ingat, coba perhatikan video di samping. Saat garam dimasukkan ke dalam air, kemudian larutan tersebut diberi arus listrik melalui baterai. Nah, ternyata lampunya menyala. Ini berarti larutan garam tersebut dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menunjukkan gejala seperti ini disebut sebagai larutan elektrolit. Para ahli pada akhirnya menyimpulkan bahwa larutan elektrolit tersebut dapat menghantarkan listrik karena senyawa elektrolit saat dilarutkan dalam air, senyawanya terion menjadi ion positif dan ion negatif. Karena memiliki muatan listrik, ion-ion ini dapat menghantarkan listrik. Pada bidang lainnya, yaitu asam basa, ilmuwan mulai tahu apa saja contoh senyawa asam dan apa saja senyawa basa. Misalnya, contoh asam adalah HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3. Sedangkan contoh basa yang terkenal saat itu adalah NaOH dan CaOH 2 kali. Ilmuwan tersebut mengetahui contoh asam dan basa melalui sifat-sifatnya. Sifat asam, misalnya asam dapat membuat korosi pada logam, dan tentunya asam itu rasanya masam. Sedangkan basa sifatnya adalah rasanya pahit lalu licin jika disentuh. Ilmuwan mengetahui sifat-sifatnya, tetapi belum ada yang membuat definisi asam dan basa. Jadi, apa itu asam dan apa itu basa? Kemudian, seorang ilmuwan Swedia bernama Arrhenius, yang merupakan ilmuwan pertama di dunia yang mampu memformulasikan definisi asam dan basa. Arrhenius mendasarkan definisi asam dan basa pada pengetahuannya tentang larutan elektrolit. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, yang pertama, apa hubungan elektrolit dengan asam dan basa? Kemudian yang kedua, apa sebenarnya definisi asam dan basa menurut Arrhenius? Dan yang ketiga, bagaimana Arrhenius dapat menemukan teori atau definisi asam dan basa? Baik, dalam video ini kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita kembali ke definisi elektrolit. Elektrolit berarti dapat menghantarkan listrik. Karena senyawa elektrolit saat dilarutkan dalam air, senyawanya terion menjadi ion positif dan ion negatif. Arrhenius kemudian melakukan percobaan pada larutan asam dan basa seperti pada percobaan elektrolit. Jika larutan asam dan larutan basa dialiri listrik, apakah yang akan terjadi? Ternyata lampu juga menyala. Akhirnya Arrhenius menyimpulkan bahwa asam dan basa bersifat elektrolit. Nah, kita juga bisa mengambil benang merahnya nih. Jika asam dan basa ini bersifat elektrolit, maka asam dan basa tentu dapat mengion juga, menjadi ion positif dan ion negatif jika dilarutkan dalam air. Baik, terjawab ya pertanyaan pertama tadi tentang hubungan elektrolit dengan asam dan basa. Senyawa elektrolit terion dalam air menghasilkan ion positif dan ion negatif. Asam dan basa bersifat elektrolit. Dengan demikian, asam dan basa pasti terion menjadi ion positif dan ion negatif juga jika dilarutkan dalam air. Begitu menurut Arrhenius. Contoh asam yang terkenal pada saat itu adalah HCl. HCl jika dalam air akan terion menjadi ion positif dan ion negatif. Kemudian NaOH. NaOH merupakan basa yang terkenal saat itu. NaOH dalam air akan terion menjadi ion positif, Na+, dan ion negatif OH-. Jika kita coba ionkan asam dan basa, maka kalian dapat mengamati hasil ionisasi seperti ini. Di tabel tersebut ada deretan asam dengan hasil ionisasinya dan deretan basa juga dengan hasil ionisasinya. Coba kalian lihat secara hati-hati, apakah kira-kira kalian bisa menemukan sesuatu yang menarik dari data tersebut? Coba kalian lihat. Nah, mungkin kalian bisa menemukannya ya. Ada kemiripan apa di situ? Kita dapat lihat pada tabel bahwa semua asam pasti menghasilkan ion H+, sedangkan semua basa
pasti menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air. Sehingga Arrhenius menyimpulkan bahwa asam adalah senyawa yang mampu menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air, dan basa adalah senyawa yang mampu menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, terjawab sudah pertanyaan kedua tentang definisi asam dan basa menurut Arrhenius. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga tadi, bagaimana cara Arrhenius menemukan teori asam dan basanya? Ternyata Arrhenius ini menyimpulkan hasil temuannya dari membaca pola dari data yang ia miliki. Ini juga perlu kalian pahami bahwa hal seperti ini adalah salah satu cara dalam ilmu kimia untuk mendapatkan pemahaman baru. Contohnya di sini Arrhenius mengamati pola dengan hati-hati. Hal ini juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mengamati sesuatu dengan hati-hati, fenomena yang ada di sekitar kalian, lalu mencoba mencari pola di dalamnya. Siapa tahu ini berguna untuk kalian. Kalian bisa mengamati pola dalam keluarga kalian. Misalnya, kalian amati ayah kalian setiap seminggu 2 kali selalu membeli martabak manis. Mungkin kalian bisa simpulkan bahwa ayah kalian suka martabak manis. Nah, jika kalian ingin membuatnya senang, mungkin bisa dengan membelikan martabak manis. Seperti itu. Baik, sebelum video ini berakhir, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi? Ya, yang pertama adalah asam dan basa merupakan elektrolit. Yang kedua, bahwa menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air mampu menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air mampu menghasilkan ion OH-. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu bahwa salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan baru atau mengajukan teori dalam sains dapat dibangun dengan dasar menyimpulkan dari pola, seperti yang dilakukan Arrhenius. Pola pada elektrolit dilanjutkan untuk menjelaskan asam dan basa. Maka jika kalian sudah pernah mengamati pola, berarti kalian sudah berpikir secara saintifik. Kalian dapat mulai melakukannya dengan pengamatan pada lingkungan sekitar. Baik anak-anak, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami tentang teori asam dan basa menurut Arrhenius. Terima kasih, sampai jumpa.